Oke, oke. Pin comment. Nah, semangat pagi semuanya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Nah, kita akan bicara all about networking malam ini. Kita kedatangan tamu luar biasa, perempuan hebat, perempuan yang sungguh-sungguh luar biasa, perempuan yang punya dedikasi tinggi buat timnya, buat keluarganya. Nah, hari ini kita lagi waiting Ibu Norita, eksekutif Elite Diamond MCI. Kita wait ya. Kita wait sebentar lagi. Nah, Ibu Norita lagi sebentar lagi join. Ya, nah. Wah, sudah banyak yang join ya dari MCI ini ya. Terima kasih. Kita tunggu sebentar lagi Bu Norita. Lagi on the way on air-nya. Oke. Nah, sepertinya sudah masuk. Sepertinya Ibu Norita sudah masuk. Kita tunggu ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, sambil tunggu kita akan jelaskan sedikit. Nah, Ibu Norita ini leader besar, top leadernya MCI. Nah, kita akan bergabung di sini di IG Live Garuda Motivator Bisa Bincang Santai Fabian bersama Norita, eksekutif Elite Leader, Elite Diamond Norita. Nah, udah nih ya, Ibu Norita sudah hadir. Terima kasih. Kita add dulu ya. Ya, selamat pagi. Lagi waiting, masih waiting. Sebentar teman-teman semuanya. Nah, sambil menunggu kita jelaskan seorang wanita yang hebat, berdedikasi tinggi buat timnya, bahkan buat keluarganya, Ibu Norita, eksekutif Elite Diamond MCI. Ya, lagi waiting. Sebentar lagi, iya, belum, sebentar lagi. Ya, kita coba lagi. Iya. Nah, sebentar. Ibu Noritanya sudah join. Nah, sudah nih. Tunggu ya, teman-teman semuanya. Ya. Welcome, Ibu Halo, Norita. Ya, halo. Belum gambarnya ya, belum muncul nih. belum ya. Semangat pagi, Ibu Norita. Ya, ya, belum Semangat belum pagi. muncul, tapi suaranya sudah. Semangat pagi. Mungkin Yes, yes. mungkin terkendala signal ya. Memang udah 1 bulan Oh ini sih iya, emang signal gitu ya. daerah rumahku emang rada payah sedikit. Oh, nggak apa-apa. Ya, Kita tapi udah ada suaranya nih. Oke, semangat pagi semua teman-teman semua, sebangsa dan setanah air Indonesia. Nah, hari ini kita beruntung kedatangan leader besar dari bisnis jaringan MCI, seorang eksekutif Elite Diamond MCI. Nah, luar biasa top leader. Nah, udah muncul nih. ya, Semangat pagi. semangat pagi Luar biasa. semuanya. Baik, 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 Bunda. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Saya dengar Terima Ibu sibuk sekali. Ya, ya, sibuknya kan sibuk bahagia ya. Terima kasih sibuk anyway. bahagia luar biasa. Bapak Yes, motivator aku enaknya sama-sama. manggil apa ya? Bapak motivator ini. Panggil panggil Pak Fabian Fabian. boleh. Iya, Oh, Fabian boleh. ya. Bebas, Thank you bebas. juga. Ya banyak yang panggil. Ya, thank you, sayang, thank you. Saya udah terima kasih banget Ibu Norita mau bersedia berbagi di acara IG Live Bisa Bincang Santai Fabian bersama Norita, tokoh yang menginspirasi dan Ya. memotivasi. Khususnya buat teman-teman kita, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air Indonesia yang hari ini dalam masa-masa COVID pandemi ini, mereka sedang berjuang, mereka sedang punya putus asa kadang-kadang. Kita perlu dimotivasi. Nah, Ya, saya betul. mengenali, ya, saya melihat Ibu Norita itu di IG Live itu luar biasa cerianya. Betul-betul sibuk, tapi sibuk yang bahagia, Bu ya. Bahagia keliling dunia Di, semua. di, Bahkan di, teman-teman di story semua, ya. ya, ya, Iya. bahkan teman-teman semua hari ini perlu teman-teman tahu bahwa hari ini walaupun kesibukan Ibu Norita, bahkan hari ini Ibu Norita juga berbakti kepada orang tuanya, mertua ya, walaupun mertuanya sedang dirawat di rumah sakit, tapi Iya. Ibu Norita siap berbagi buat Indonesia, luar biasa. Nah, Iya. malam ini nih, saya banyak sekali lihat cerita-cerita Ibu di IG Live. Nah, kalau teman-teman semua, kalau mau lihat sosok Ibu Norita bagaimana,
tengok IG live-nya, follow, di sana banyak quotes-quotesnya luar biasa. Salah satu quotes yang terkenal itu di sini nih. Suatu saat orang tua kamu, suami kamu akan ikut kamu naik ke panggung kesuksesanmu. Wih, luar biasa. Itu buat kita, buat kami sebagai pelaku di bisnis training ini luar biasa banget. Dan banyak Oh, iya. sekali saya lihat kegerakan-kegerakan ibu sana itu banyak sekali turnya keliling dunia itu. Nah, ibu Iya, kerjanya apa, Bu? Iya, waktu kemarin sebelum COVID liburan terus ke luar negeri. Ibu kerjanya apa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? bukan tour leader yang pasti ya. Untung sebelum COVID udah keliling dunia ya. Kalau sekarang mau Yes. juga nggak bisa ya, pandemik seperti ini. Jadi Ya, juga ya. sebelumnya kok dari tadi nyerocos terus kok aku belum sempat ngomong terima kasih nih. Eh, Iya, Terima iya. kasih untuk Fabian ya yang ngundang-ngundang. Sebetulnya aku juga belum mengenal Ko Fabian ya, sebelumnya belum pernah ketemu beliau juga belum pernah ya, kenal dari IG ya. Yes. Cuma ya saya terima kasih juga. Ini memang belum, aku memang belum Norita, emang belum pengalaman di IG Live, tapi ya terima kasih jadinya ada satu pengalaman dan kesempatan lah ya untuk mengasah Ya. lagi kegiatan positif, mengasah lagi bagaimana kita bikin acara seperti ini yang menurut aku ya bagus banget ya. Ini melatih skill kita supaya kita dengan mengisi lah istilahnya mengisi kegiatan kita yang menghasilkan uang ya tentunya ya kok ya ngomongnya uang Yes, lagi. tentu. Uang lagi. Memang harus, Bu, harus. Karena itu yang kita cari kan salah satunya ya. Nah, saya justru hari ini saya yang berterima kasih Bu Nurita bersedia berbagi untuk Indonesia lewat bisa bincang santai Fabian bersama Norita di Garuda Motivator IG Live. Eh, Nah, kerjanya apa, Bu? Kerjanya, Bu? Keliling saya dunia terus, iya saya kerjanya males-malesan sebetulnya. males-malesan ya. Luar Males keluar biasa. panas-panasan, males ngantor, Ya, males-males, ya, ya. males, males apa ya namanya ya, males keluar-keluar, sukanya di rumah aja sambil dasteran, AC-AC-an, tapi ya kan karena males itu jadi saya kerjanya dari rumah. Luar biasa, luar biasa. Iya, bahkan teman-teman semua, kalau teman-teman mau tahu, ini males-malesnya Ibu Norita itu menghasilkan uang loh. Luar biasa. Uangnya banyak sekali. Saya pernah lihat salah satu postingan tabungannya itu 500 juta, 250 juta, astaga. Dan itu malas-malas. Gimana rajinnya Ya, coba kan? itu belum Iya, semua iya. ya masih kita Oh, belum hasilkannya semua. sebetulnya. Iya, iya. Jadi ya nggak nyangka juga sih. Sebetulnya kan saya awalnya kan memang murni pengen bantu suami ya, karena suami Ya, saya pernah bangkrut ya, namanya bangkrut ya nggak ya, enak banget. Ya aku nggak tahu ya, mungkin pada saat ini juga banyak banget mungkin teman-teman kita di luar sana yang terdampak eh, pekerjaannya mungkin terganggu karena terdampak ya, dari ya, COVID-19 ini yang mungkin ada yang ya, saya banyak dengar ya orang-orang kaya yang bangkrut gitu ya. ya, 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 saya tahu rasanya nggak enak banget karena saya pernah ya, berada di titik tersebut, saya pernah berada di ya. posisi tersebut gitu ya. Jadi ya awal mulanya sih saya dari iseng-iseng, bukan iseng-iseng sih, serius mau bantu suami gitu ya. Saya Ya, pikir apa enggak kita sebagai istri itu kan kalau di agama saya Kristen ya, dan saya yakin di ya, agama lain juga sama, semua mengajarkan hal yang baik. Di ya. agama saya dibilang bahwa wanita itu adalah penolong sebetulnya. Wanita itu Yes, ya. penolong penolong untuk suaminya. Jadi ya Suami, wanita ya, itu kita penolong. Jadi saya pikir ya why not kalau kita bisa nolong ya. Kalau kita bisa nolong suami kita sendiri loh, bukan nolong siapa-siapa juga kan. Ya nggak masalah kalau memang sebagai wanita saya yang harus berpenghasilan, saya yang ya, harus biaya-biaya rumah tangga, bahkan hutang ya. suami waktu itu. Suami saya punya Oh, hutang karena beliau bangkrut di usaha restoran, dulu buka restoran ya, bang ya. itu di tahun 2009. Ya saya rasa ya 2009. nggak ada salahnya kita bantu suami walaupun kita harus mengorbankan, mungkin harusnya kita bisa bersenang-senang pergi sama teman, tapi saya menggunakan waktu itu untuk saya benar-benar fight pertahankan bagaimanapun saya nggak mau jatuh miskin ya karena saya Ya, bangkrut kan, biar bagaimanapun saya harus fight, keluarga saya harus bisa bertahan
dan anak-anak saya harus dapatkan yang terbaik. Jadi ya saya Ya. lakukan itu dengan cara bisnis saya sekarang, yaitu multi level marketing ya. Dan saya rasa tidak Iya. ada yang salah di bisnis multi level marketing ya, Iya. walaupun mungkin Iya. banyak orang yang gengsi banget jalaninnya ya. Iya. Iya. Waktu Iya. Iya. 2013 banyak orang yang kayak gengsian gitu ya, menganggap tuh Hmm. apaan sih bisnis MLM, kalau denger kata-kata MLM aja rasanya tuh kayak udah alergi gitu ya. Iya. Nah, Iya. 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 saya rasa ya nggak masalah, saya nggak pedulikan apa kata orang, bahkan teman-teman saya Iya. sendiri menjauhi saya waktu itu karena Iya. takut diprospek, karena takut dikena prospek gitu ya. Tapi ya Iya. 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 dari omongan orang, tapi kita Iya. hidup be yourself aja, apa yang kita inginkan, keluarga kita inginkan, kita yang paling tahu. Jadi saya nggak peduli Ya. apa yang ya lakukan yang terbaik aja. Ya, luar biasa. Nah, begitu banyak pekerjaan di luar sana, tapi kenapa seorang Norita memilih bisnis jaringan? Tadi udah dijelasin semuanya ya. Nah, bagaimana itu? Kurang lebih tanggapan keluarga waktu pertama kali awal-awal Ibu jalanin bisnis jaringan, bisnis MLM. Ini luar biasa nih, Ibu Norita itu langsung sebut MLM. Itu kenapa saya pilih. Silakan Bu. Bagaimana tanggapan keluarga Bu waktu di awal-awal Bu? Karena ya, silakan. Kalau keluarga saya, khususnya keluarga terdekat pasti suami ya, balik lagi. Karena Ya, kita udah menyatu dengan suami ya, pasti keluarga kita suami. Suami saya sih kebetulan bukan tipe suami yang suka melarang-larang, apapun yang saya ya, lakukan, kebetulan beliau dukung. Cuman pada ya, saat ya. saya awal-awal menjalankan MLM, MCI ini, dia nggak mau ikut campur, dalam arti waktu itu saya hampir kehilangan kontak, saya bingung saya mau closingin siapa lagi, prospekin siapa lagi, saya hampir kehabisan database. Jadi saya Ya. tuh bilang sama suami, temen kamu dong, kasih aku kenalin, nanti aku prospekin. Nah dia marah katanya nggak pernah larang kamu jalanin MLM, tapi jangan sentuh temen saya katanya. Saya Iya, nggak iya, larang iya. silakan, tapi jangan sentuh teman saya. Nah, jadi Ya, ya, paling kalau dari waktu awal-awal saya jalankan itu sih tanggapan yang mungkin bagi saya cukup tantangan saya itu di situ, ya, ya, hambatan itu kita dapatkan justru dari orang terdekat kita sendiri. Nah, lalu ya, juga dari mama juga saya bilangin, mah kenalin dong teman-teman mama, aku kenalin produkku gitu kan, aku tawarin ya, MCI gitu kan. Dari ya, mama sih langsung negatif waktu itu, ya, ya. mama langsung bilang, temenku tuh payah lah, pasti pada nggak mau katanya gitu. Belum apa-apanya Ya, ya, ya. langsung udah ngejudge, bilang, aduh ke mama sekolahin kamu tinggi-tinggi itu sampai S1, kok kamu ngerjain kayak kerjaan sales-sales sih katanya gitu, ngapain katanya gitu. Iya, Ahlinya iya, iya, udah iya. pastai ayam, dia bilang gitu. Jadi ya itu sih yang aku hadapin itu awal-awal. Ya, itu luar biasa ya. Nah, hari itu di awal-awal pasti semua orang yang menjalankan bisnis jaringan dapat tantangan berat, khususnya dari orang dekat. Nah, terbukti tadi oleh orang tua dan suami ya. Tanda kutip, walaupun tidak melarang, tapi kurang sedikit mendukung. Tapi hari ini saya dengar Pak Edi, betul Pak Edi Gunawan ya, lebih Hmm. semangat daripada Ibu ya. Lebih semangat Ya, ya. Lebih karena dia semangat, karena udah melihat ya hasilnya. karena dia udah melihat ya, waktu awal kan dia emang nggak dukung, terus pada akhirnya dia kaget kan, karena ya saya Ya, nggak tahu ke keuangan di keluarga lain, tapi kalau di keluarga saya tidak ada yang disembunyikan, jadi ya, saldo ya, berapa ya. itu ketahuan semua ya. Suami Ya, saya ya. kaget aja, katanya kok lu tiba-tiba banyak uang katanya gitu. Dia belum tahu bisnis jaringan ya. Nah, jadi waktu itu ya dia langsung, wow berarti ini bisnis yang sebetulnya orang tuh belum ngeh gitu, padahal ini bagus banget Betul, betul. dan gitu. Ya, Terus ya, karena ya, aku ya, ada ya. cerita juga, waktu itu trip pertama gratis, aku dapat ke Dubai 2 tiket, itu juga Waduh. kualitasnya bintang 5 kan, semuanya MCI kan selalu Wow. kasih bintang 5, nggak pernah ngasih Ya, yang kayak kualitas kaleng-kaleng, itu nggak pernah. ya. Jadi First dari class semua lah. yes, jadi dari situ tuh kayak suami tuh langsung kebuka matanya, yang tadinya dia kayak nggak Wow. dukung gitu, langsung kebuka Ah, matanya. Dan di situ dia, suami juga ngelihat ternyata banyak banget anak-anak muda milenial gitu ya, yang ya, nikah dengan biaya sendiri tanpa minta-minta dari ya, orang tua. Lalu anak ya, ya, muda, ya. lebih muda dari suami saya umurnya, sudah bisa beli rumah dengan uang sendiri. Wow.
tidak minta-minta sama orang tua. Jadi di situ mata dia Ya, mulai ya. terbuka. Yang tadinya dia pikir, Iya. wah ini MLM yang jalanin ibu-ibu semua, cewek-cewek semua. Ternyata dia lihat, oh nggak seperti itu. Nah dari situ baru Iya, iya, iya. suami mulai banyak dukung, dan ternyata ya setelah dijalankan berdua ya biar gimana pun jadi lebih bagus lah ibaratnya gitu. Iya, luar biasa. Selaput matanya terbuka, Bu ya. Ibarat bangsa Israel, selaput matanya terbuka, belum tertutup lagi. Nah, banyak yang di luar sana jalanin bisnis. Ya, tadi Ibu langsung bilang bisnis MLM, bisnis jaringan. Tapi banyak yang di luar sana justru udah mendapatkan penghasilan besar juga loh di luar sana. Tapi mereka kadang-kadang presentasi, bahkan mereka menyangkal dirinya MLM. Nah, ini yang saya suka dari Ibu Norita nih. Langsung mengakui bahwa saya member MLM, luar biasa. Nah, ini menarik buat saya. Nah, sebaliknya, kalau saya boleh tahu nih, kenapa sih Bu, apa Ibu sampai berani banget declare diri Ibu MLM? Begitu banyak orang di luar sana yang tanda kutip malu-malu kucing gitu. Padahal menikmati juga hasil dari MLM. Nah, di IG-nya bahkan sering kali mengutip kata-kata MLM. MLM tuh, kenapa tuh Bu? Declare-nya berani sekali tuh. Sebetulnya saya simple ya, saya orangnya tuh Ya, simple. Saya ya, nggak suka yang rumit-rumit, ribet-ribet yang bikin ya, pusing, nggak suka. Jadi saya pikir harus rumit-rumitin, sembunyi-sembunyiin, berbelit-belitin. Kalau orang iya, tanya, kenapa harus saya belitin? Karena saya bukan tipikal orang yang suka, gimana ya, saya jelasinnya. Pokoknya saya tuh simple banget orangnya. iya, Orang tanya apa ya saya jawab apa adanya. Jadi yes, ya yes, tanya kamu kerja apa yang langsung aku bilang MLM. Kalau memang iya, dia suka ya ayo. Kalau dia nggak iya, suka, saya yakin pasti ada orang lain yang suka. Jadi iya, simple sih, cuma sesimpel iya, itu ya gitu loh. Udah itu aja, nggak ada yang alasan lain lagi. Jadi bukan berani juga karena saya tidak melihat adanya letak kenapa saya harus berani ya, ya kenapa saya harus takut lah kan iya. kalau nggak mau ya belum jodoh gitu aja. Iya benar. Intinya dalam bisnis jaringan kita lakukan selalu ingat KISS, KISS, keep it short and simple aja. Betul nggak, Bu ya? Keren, Ya keren. luar biasa. Nah, Saya malah banyak nggak juga nih Bu di luar. Ya gimana? saya malah Gimana diulang? saya nggak malah nggak sepinter coach ya bikin istilah-istilah kiss gitu. Saya nggak ngerti. Saya sih orangnya kurang pinter bikin gitu-gituan. Yang penting saya jalanin aja. Ya, Pokoknya ya saya maunya ya bisnis saya tuh ya simple aja. ya. Nah ini teman-teman semua sebangsa dan senari yang baru join, kita kedatangan tamu luar biasa, Ibu Norita, Eksekutif Elite Diamond MCI, Top Leader MCI. Nah teman-teman semua yang nanti akan nonton di relay juga, banyak yang mau tunda katanya. Nah poinnya adalah satu hal, bagaimana seorang Norita bisa berhasil di bisnis jaringan karena tidak malu. Tidak malu dengan apa yang dia kerjakan. Jadi apa adanya. Bahkan ini yang saya suka dari seorang sosok Norita. Kenapa? Orangnya rendah hati. Walaupun dia bilang nggak suka ribet-ribet, tapi ternyata mereka mau melakukan semuanya dan sebagainya. Dan apalagi yang paling penting adalah, nah satu yang saya suka dari Ibu Norita adalah kerendahan hatinya itu tidak mau umbar-umbar juga. Walaupun hobi boleh juga diumbar ya Bu ya. Hobi wajar. Nah banyak nih Bu di luar sana, anggapan di luar sana. Khususnya bagi orang-orang yang memposisikan diri mereka tuh seakan-akan mereka tahu. Padahal mereka nggak tahu apa-apa tentang bisnis MLM. Betul Bu ya? Nah, mereka bilang kayak gini kurang lebih, aduh saya mah nggak suka bisnis gitu-gituan. Saya nggak suka bisnis yang ngorbanin temen. Astaga, bisnis ngorbanin temen. Itu gimana Bu, Ibu menanggapi statement-statement seperti itu? Dan khususnya Ibu membantu tim Ibu untuk bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan ini udah lama Bu ya. Sebenarnya dari zaman dulu, zaman sekarang, zaman dulu akan datang juga pertanyaan ini aja. Saya nggak suka bisnis gitu-gituan. Gimana Ibu menanggapinya Bu? Ya saya sih balik lagi ke yang saya Ya, bilang tadi poinnya. ya, Kalau saya ini orangnya simple ya. Saya ya, ya, ya. melakukan segala sesuatu saya cari yang tersimpel aja. Saya orangnya males Hmm. yang ribet-ribet. Boleh dibilang saya orangnya rada cuek juga ya sifat saya. Ya, ya, Jadi kalau saya ketemu orang yang menolak saya dengan kata-kata, nggak mau deh bisnis gini-ginian, terus ya, MLM, ya, saya biasa aja. Walaupun saya manusia biasa juga ya, walau ya, waktu ya. kena tolak itu, apalagi yang nolak itu kayak keluarga kita sendiri, teman kita sendiri, Oke. baper, Iya, 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 iya. baper, bisa kesel, Ya, jengkel gitu, itu Karena bisa karena menghina banget. networker itu juga manusia ya. Ya, saya kadang saya pasti kesel dalam hati saya menghina Iya, banget iya, sih lo gitu kan. Nah, iya, tapi iya. balik lagi saya
saya keselnya itu paling sebentar doang. Hmm. Saya nggak mau gara-gara orang itu yang Hmm. kayak nilai gimana banget sama bisnis saya itu gara-gara dia nanti saya jadi nggak sukses gara-gara perkataan dia. Yes, Jadi balik setuju banget. jadi balik lagi saya nggak peduli apapun penilaian orang ya saya anggap Ya, ya ada juga yang bilang gini nih nawarin MCI kan saya di MCI ya udah ya, banyak lah yang jualan nano spray udah banyak tuh yang gitu-gitu tetangga ya, saya juga jual teman kantor saya juga jual lagian MLM malas lah gini-ginian banyak sih yang kayak gitu dari awal saya jalanin belum sukses juga udah banyak em, teman-teman sekitar saya yang kayak gitu gitu. Cuman saya dalam hati ya saya pikir ya itu nggak mungkin bagi kamu, bagi saya mungkin ya, banget. Saya beda iya. loh Nah, sama pertanyaan saya nih Bu, tadi banyak ibu bilang waktu beli ibu belum Dede gitu. sukses, mereka nolak-nolak ibu. Sekarang ibu udah sukses, mereka udah sukses belum Bu, yang nolak-nolak ibu Bu? Kebanyakan Belum ya? sih jujur ya, Belum kebanyakan ya? belum gitu loh, bukan enggak loh. Iya, iya, iya. Kan mereka itu belum ada yang sukses. Ya walaupun Eh, saya doakan mereka lah ya, mau sukses Iya, dimanapun, saya tetap doakan yang terbaik. Tapi emang kebetulan belum ada. Ya mungkin karena masalah mindset juga ya. Kalau ya. punya mindset yang kayaknya kayak gitu negatif gitu saya yakin dimanapun mereka berada juga susah sukses ya seperti Ya, betul, betul, betul. Nah, ini luar biasa nih. Walaupun tadi Bu Norita bilang, saya tidak sehebat Pak Fabian. Ah, enggak juga. Kalau kamu teman-teman semua lihat IG-nya, itu luar biasa. Kenapa? IG-nya itu penuh dengan kata-kata motivasi. Kelas atas punya ini motivasinya. enggak Bahkan, lah. bahkan bicara soal sukses dan sebagian nggak sukses. Nah, tadi Bu Norita bilang, waktu saya nggak sukses, aku nawarin mereka, mereka tolak. Kebayang nggak orang-orang yang nolak itu sekarang ada di mana? Ibu Norita sekarang sudah ada di mana-mana. Nah, ini saya suka nih. Nah, lihat 30 menit. Kebayang nggak setengah jam habisin 400 juta. Pekerjaan apa coba bisa ngabisin uang 400 juta dalam waktu setengah jam. Nah, itu luar biasa tuh. Itu hobi Bu ya, mungkin beli jam. Mungkin hobi saya kayaknya jam saya kalah nih Bu. Saya lepas dulu deh jamnya. Hobi Di ya, jam hobi ini jam ya. kan Jam itu dilepas tuh ya, ya. jamnya promosi Ya, nih ya. beli Oh, million time beli jam tangan ya. MCA ya. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nah, ini foto ini bukan bukan jam sembarangan, jamnya adalah jam Rolex. Nah, saya terbalik ya. Ini jam Rolex nih harganya 400 juta loh Untung udah sepasang. keluar shopping ya sebelum COVID ya. Waduh, maafin ya. Nah, luar biasa nih. Nah, ada lagi nih Bu, pertanyaan-pertanyaan nih Bu. Nah, kurang lebih itu hobi ya, hobi dan sebagainya. Nah, uniknya di bis jaringan memang kita bicara soal kekuatan tim ya Bu ya. Nah, Ibu sebagai tim, sebagai kepala dari tim, sebagai leader, bahkan di MCI saya dengar-dengar Norita itu leader besar di MCI. Luar biasa ya. Dan timnya Ibu tuh bagaimana Ibu ya? Nah, dengan tim yang bukan bukan cuma Ibu saja yang mendapatkan cash reward. Nah, buat teman-teman semuanya hari ini saya kenalkan Bu Norita yang baru join ini. Bu Norita itu adalah peraih ya. Nah, ini dia nih. Peraih. Nah, this one. Peraih 5 kali cash award 500 juta loh. Peraih cash award, cash reward 2 kali 250 juta. Bahkan 8 kali 50 juta. Bahkan udah pernah nyicipin 500 juta, 5 kali dan 250 juta. Tapi di waktu dia menikmati yang harganya 50 juta, rewardnya 50 juta, ini yang luar biasa nih. Walaupun 50 juta, tapi di sini panjang sekali jelasannya. Padahal 50 juta doang. Di bawah banget 50 juta, tapi dia bilang apa? Tetap masih kebahagiaan yang sama. Wih, luar biasa. Antusiasme yang sama karena kami sadar perjalanan kami masih panjang. Luar biasa. Nah, selain Ibu udah menghasilkan reward-reward yang begitu banyak, nah, Ibu juga membimbing tim Ibu sampai tim Ibu konon juga ada yang eksekutif elite leader, bahkan menghasilkan cash reward juga 500 juta, 250 juta. Itu bagaimana cara Ibu mendidik mereka, membina mereka, bukan membinasakan kan Bu ya, tapi membina ya. Nah, bagaimana caranya Bu? Gimana tuh Bu? Karena banyak orang di bisnis MLM katanya, saya kok di bisnis MLM saya bukan dibina tapi dibinasakan. Tapi ternyata di timnya Ibu Norita semuanya dibina sampai seperti jadi Ibu Norita. Duplikasinya berjalan. Gimana itu Bu Norita cara-caranya Bu? Balik lagi sih ke yang tadi lagi. Saya ini Ya, orangnya simple. Mungkin saya juga nggak simple. sejago coach ya yang Ah, Pak Fabian. enggak. Karena Pak Iya, Fabian kan iya. emang jago merangkai kata-kata gitu. Kalau kalau aku sih orangnya simple aja. Saya juga jujur aja. Nggak tahu di bagian mananya yang bisa bikin tim saya sehebat
hari ini. Mungkin sebagian Ya, tim saya ya, lagi nonton ya malam ini walaupun nggak ya, rame. Karena ya, sorry ya, ya, sebelumnya aku emang kurang banyak share-nya tentang iklan ya, acara malam ini karena ya, sebelumnya ya, aku sibuk banget jadi saya memang kurang promosiin makanya yang nonton agak ya, sedikit ya malam ini nggak apa-apa ya. Yang ya, penting kita ya, full heart. ya, Nah, jadi kalau saya itu em, lakukan semuanya itu dari hati ya. Jadi dari hati. dari hati saya yang nggak muluk-muluk, nggak munafik, ya cari uang pasti. Tapi Yes, bagi saya itu uang itu nomor dua ya. Kalau saya ya, awal-awal menjalani ini, uang ini nomor dua. Saya lebih ke tanggung jawab dulu. Jadi tanggung jawab. waktu awal saya mengajak member saya join sama saya merasa saya ada satu tanggung jawab ya. Boleh dibilang Yes, sebagai hutang juga yang harus saya bereskan. Walaupun mungkin saya bayar hutangnya itu belum 100%, mungkin saya baru cicil berapa persennya hutang kepada member-member saya. Tapi ya, saya ya, ya, kayak semacam ada tanggung jawab. Saya nggak hitung-hitung dulu dengan saya menyemangati member saya dapat berapa duit gitu. Saya nggak ya, hitung-hitung dulu. Tapi saya lebih ke saya sayang sama orang yang saya ajak join. Saya menganggap mereka adalah jodoh yang Tuhan kasih kepada saya. Ya, jadi saya percaya semua pertemuan pasti jodoh ya, kok ya. Kayak kita yes, ketemu yes, malam yes, pasti jodoh juga ya. 1 jam ini kita ya, berjodoh di acara Go Live ya. Jadi saya ya, tuh ya, ya, seperti itu, jalankan dari hati, dan saya tidak mengajarkan apa-apa lagi sebetulnya. Saya hanya ya, melakukan ya, seperti biasa rutinitas saya, yaitu saya promosi, saya ya, jualan, jualan barang-barang MCI, terus ya, ya, ya saya nggak lakukan hal yang luar biasa beda daripada orang lain, enggak loh. Jadi ya sebetulnya nggak ada hmm, tips sih kok ya, tapi saya mungkin negatif sih. karena saya jalankan dari hati, saya menyukai apa yang saya kerjakan sehingga hasilnya juga mengikuti dan ternyata pencapaian saya bisa menginspirasi tim saya yang ingin seperti saya juga. Nah, Ya, itulah yang ya, menggerakkan mereka, akhirnya mereka juga mengikuti jejak suksesnya dari saya. Makanya puji ya, Tuhan sampai hari ini di bawah jaringan saya itu banyak yang jadi OKB kok, orang kaya baru. oh, pakai Jadi baru, kita yes, yes, jadi yes, kita yes. ngajak orang tuh jadi OKB, kita ngajak orang jadi OKB Nah, gitu. Jadi ya, nah, nyesel ketika, kan? Yang, ya, gimana? jadi ketika kita itu bisa ngelihat orang yang kita ajak jadi lebih sukses, lebih sehat, lebih cantik, ikut kita, kayak ada satu kepuasan tersendiri yang di luar uang gitu loh. Ya, Oh, tentunya yes, yes, juga kepuasan itu bikin mereka lebih berkarya lagi, ya bonus kita sebagai upline juga pasti naik gitu kan. Jadi kita ya, mengejar ya, itu hasilnya mengikuti. Kalau tips dari aku ya. sih itu aja. Jadi kita kerjakan semuanya itu dari hati. Jadi jangan rasa terbeban, jangan rasa kayak suatu pressure atau tekanan gitu. Ya, ya. Nah, nyesel kan semua yang nolak Norita hari itu. Seorang Norita hari ini sudah membangun banyak OKB di setiap kota Indonesia. Luar biasa. Nah, nah, satu lagi. Betul, saya simpulkan dari tipsnya Bu Norita adalah mungkin panggilnya Cik Norita ya ternyata ya. Ternyata saya banyak banyak tahu ternyata Ibu Norita dipanggilnya Cik Norita ya. Nah, tipsnya dari Cik Norita adalah ternyata simple aja. Benar simple karena kita lakukan sesuatu bukan hanya full time tapi full heart. Betul ya. Percuma full time tapi nggak full heart. Ternyata Ibu Norita membangun timnya dengan full heart dari hati. Itu yang membuat timnya besar dan hari ini kebesarannya juga membangun diri Norita dan keluarganya. Luar biasa. Nah, kembali ke judul nih Bu Norita. Judulnya adalah Wonder Woman in Crisis ya kan. Nah, muncul biasanya kita tahu film Wonder Woman itu muncul di saat lagi dalam keadaan perang, dalam situasi krisis, betul ya. Nah, seperti ini sama nih, krisis berarti banyak orang yang menerima, banyak orang-orang yang hari ini pasrah dengan dirinya menerima nasib saja, tapi ada sebagian orang yang nggak sedikit juga menerima dirinya, tapi dia memilih bangkit dan berjuang dan menjadi hero minimal buat keluarganya. Sama nih seperti pandemi COVID-19 ini. Banyak orang hari ini di rumah, ya kan, dirumahkan, suaminya dirumahkan, tapi ternyata waktu saya survei dari 200, nggak banyak saya survei, cuma 295 orang, ternyata orang yang saya survei ini, ternyata 62%-nya adalah kaum wanita yang menjadi hero. Jadi Wonder Woman. Makanya that's why hari ini, malam ini topiknya adalah Wonder Woman in Crisis. Nah, banyak orang hari ini ternyata di pandemi COVID ini banyak ibu-ibu, emak-emak katanya,
kaum wanita, kaum perempuan yang tidak punya skill, tidak punya keahlian memasak, hobi aja enggak, ya kan? Tapi hari ini jualan masakan, menu masakan ini luar biasa. Pepet Itu soalnya. membuat keluarganya, the power of pepet. Akhirnya itu membuat keluarga bisa bertahan selama pandemi ini. Dan banyak nggak punya skill juga menjualan, nggak punya skill menjual, tapi hari ini bisa menjual begitu banyak produk-produk item-item teman-temannya. Luar biasa. Itulah Wonder Woman. Nah, sama nih seperti malam ini. Hari ini saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita tahu bahwa hari ini kita ada IG Live, Garuda Motivator memberi inspirasi, memberi motivasi bagi kawan-kawan semua sebangsa dan setanah air yang sedang dilema, dari karena pandemi COVID ini, kita mungkin terpuruk, kita punya hati yang lagi down dan sebagainya, tapi jangan pasrah, karena di luar sana ada orang-orang yang siap berbagi motivasi dan inspirasinya buat teman-teman. Nah, ibu satu ini, udah mulai akhir ibu Norita akan lebih banyak sharing. Nah, ibu satu ini mengalami hal yang sama loh, dulu krisis. Bahkan tadi sempat diceritakan ya, krisis keluarga, krisis ekonomi keluarganya karena kebangkrutan dan suami. Tapi begitu dahsyatnya krisis itu sampai akhirnya sampai katanya tidak bisa beli tiket pulang kampung. Betul Bu ya? Tiket pulang Iya, kampung aja nggak bisa beli tuh. Ke Medan ya kalau salah ya. iya. Ya, nah, tapi ibu satu ini memilih bangkit dan menjadi Wonder Woman bagi keluarganya dan timnya. Berjuang gigi di bisnis network marketing ternama MCI. Dan hari ini menjadi top leader Millionaire Club Indonesia. Namanya saya keren, saya suka banget nih. Millionaire Club, wah, luar biasa ya. Terus eksekutif Elite Diamond, peraih cash reward 5 kali. 500 juta, 2 kali 250 juta, 8 kali 50 juta, mencapai mimpi-mimpinya bersama MCI. Keliling dunia bersama keluarganya dan orang tuanya. Bagaimana? Cocok jadi MC. Iya. Hari ini saya MC-nya Ibu Norita ya. Nah, juga mempertemukan. Join MCI loh. Oh, gitu ya. Dilihat Boleh, teman-teman. siap. Nah, juga selain keliling dunia mengajak orang tuanya dan keluarganya, Ibu Norita bersama sang suami Edi Gunawan ya mempersembahkan rumah dan mobil mewah bagi keluarganya. Nomor mobilnya aja, plat nomornya aja, mungkin orang yang nolak nggak mampu beli itu Bu ya. B20 Nor, luar biasa. Luar biasa. Nah, apa panjang lebar lagi. Kita IG Live Garuda Motivator bisa bincang santai Fabian bersama Norita, eksekutif Elite Diamond, MCI, top leadernya MCI. Silakan Ibu, Wonder Woman in Crisis. Kok ke pengantarnya kepanjangan, saya jadi lupa mau ngomong apa loh, jujur. Iya. Nggak? Gak ada, langsung share. Gimana caranya seorang Norita bisa menjadi Wonder Woman bagi timnya? Ini yang menarik. Bagi keluarganya khususnya. Di tengah-tengah krisis yang melanda hari itu ya. Melanda krisis itu kebangkrutan dan sebagainya. Itu luar biasa. Tapi walaupun di awal ya. Sebetulnya sih silakan. simpel ya, kok ya. Sebetulnya sih simpel. Ini hal yang terjadi juga di ibu-ibu saat ini yang tadi Ko Fabian bilang di corona COVID kayak gini, kebanyakan malah cewek ya, malah emak-emak yang jadi Wonder Woman. Karena the power of teman-teman semuanya. Ya, nah teman-teman semuanya ini menarik nih. Setiap kali saya tanya Ibu Norita, Cik Norita ya, selalu menjawabnya simple. So, kalau mau kaya jangan ribet-ribet, simple aja. Lanjutkan Ibu Norita. Ribet melantar kebuang waktu ya kayaknya ya gitu loh. Jadi kalau balik lagi tadi kan topiknya Wonder Woman in Crisis. Jadi ya saya memang udah ngalamin crisis di tahun 2009 ya, even sebelum corona ya. Sekarang saya lihat banyak banget yang ngalamin apa yang saya alamin di tahun 2009 yaitu kebangkrutan, dan saya lihat banyak pada saat ini ibu-ibu ya yang jadi hero buat family-nya. Nah, jadi I feel them gitu ya. Aku bisa merasakan apa yang ibu-ibu itu merasakan. Banyak yang suaminya jadi dirumahkan. Banyak yang bahkan teman-teman saya sendiri kok, teman-teman saya sendiri ibu-ibu yang selama ini sudah bangga-bangganya bisa beli tas branded dibeliin suaminya gitu ya. Sekarang jadi jual-jualin tas brandednya untuk kebutuhan hidup loh. Nah, karena suaminya omsetnya turun apa segala macem. Jadi ya menurut saya itu berat ya. Karena kalau orang dari miskin ke kaya itu hal yang menyenangkan, tapi kalau orang yang dari bangkrut itu sakit banget rasanya. Jadi kalau saya dulu bisa bangkit itu karena cinta kasih tentunya ya kepada keluarga ya. Jadi kita
Kita nggak mau lihat anak kita kayaknya susah, kita nggak mau ngelihat orang tua kita sedih, lihat ke orang-orang tua Ya, kalau anaknya sukses kan pasti sedih ya. Jadi ya, 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 hal yang kayak gitu aja sih yang menggerakkan dan aku rasa ya seperti yang Ko Fabian tadi bilang ya gak usah lah ribet-ribet ya. Jadi hal yang sesimpel itu aja yaitu saya ingin bahagia dengan ya, keluarga. ya. Menurut Dengan saya keluarga ya. keluarga adalah alasan saya untuk berjuang. Jadi apapun saya lakukan ya tentunya ketika saya mengalami kayak ditolak orang, dihina orang, saya balik lagi saya teringat keluarga saya. Jadi itu aja sih Yes. sangat simpel. Jadi memang kalau dipaksa ngomong tipsnya apa ya nggak ada tips gitu ya. Ya tipsnya Yes. adalah kita punya impian itu ya dipegang erat-erat ya ya jangan egois, jangan gara-gara Ya, kita ditolak orang baper terus kita berusaha sesuatu kita lagi gagal lalu kita jadi ya, males berusaha. Itu kan sebetulnya egois ya dengan apa yang ya, kita kemalasan kita itu yang terimbas itu kan keluarga kita sendiri, anak-anak kita gitu. ya, 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 ya. Jadi ya, itu sih yang berusaha saya sampaikan ke tim saya menunjukkan kepada tim saya bahwa apapun yang saya lakukan itu semuanya adalah untuk menciptakan suatu balance yang baik, yaitu keseimbangan. Jadi Ya, antara keuangan juga pulih, keuangan lebih membaik, terus kita juga hubungan dengan keluarga baik, hubungan dengan sesama ya, manusia juga jadi lebih baik, ya, hubungan kita dengan yang di atas, dengan Tuhan juga jadi lebih baik. Jadi ya, seperti itu. ya, Jadi saya nggak mau tuh kalau misalnya bisnis itu kita hanya dapat uang, tapi kita mengorbankan hal yang lain yang lebih penting seperti waktu ya, berkualitas dengan keluarga kita korbankan, atau ya, kita ya. korbankan hubungan rumah tangga kita jadi sama suami jadi sering berantem bahkan bercerai. Saya nggak Ya, mau. ya. Jadi ya Yes. makanya aku seneng banget di bisnis MLM ini dan aku rasa ya kayak Ko Fabian tadi bilang kenapa aku harus malu kasih tahu orang kalau ini MLM. Tidak ada alasan Yes. untuk Good. malu. Gitu. Good, good. Luar biasa. Nah, ya saya simpulkan luar biasa Ibu Norita. Jadi poinnya adalah keluarga dan berbuat baik buat sesama. Nah, poinnya betul. Waktu itu saya juga sama ya, kurang lebih saya pernah bilang sama anak eh, saya selalu ngajar anak saya tuh Tuhan nomor satu, ya kan? Tapi tiba-tiba suatu statement tertentu saya bilang family is number one. Saya bilang, kenapa family is number one? Karena kita perlu waktu quality time buat keluarga. Walaupun sesibuk-sibuknya kita harus punya waktu buat keluarga kita. Karena kapan lagi anak itu tumbuh besar, betul lah. Dari kecil nggak terasa udah besar sekali. Nah udah besar belum tentu dia ada waktu juga buat kita. Nah ini kita punya waktu kita harus berikan buat anak-anak dan keluarga. Jadi family is number one hari ini. Terus anak saya nanya, Dad, kalau family is number one, Tuhan lo mau berapa? Nah, saya waktu bingung. Gimana jawabnya? Ternyata Tuhan kasih Anak-anak hikmat luar sekarang biasa loh. memang. Kritis, ya. Tuhan kasih hikmat luar biasa loh. Yes, family is number one, but God is everything. Bener, kata dia. Oh iya, bener, luar biasa. Nah, sama seperti Bu Norita hari ini. Keluarga nomor satu, itu yang menjadi dorongan, Bu ya. Dorongan untuk bangkit dari krisis. Akhirnya bukan cuma bangkit, tapi jadi hero buat keluarganya. Nah, hari itu di satu panggung besar, di panggung penghargaan, Ibu Norita, Cik Norita, beserta suami, beserta ayah ibu ya, papa mama datang ya ke panggung kesuksesannya seorang Norita Huang. Wah, luar biasa. Tepuk tangan. Thank you. Silakan Bu, lanjutkan lagi. itu Apalagi ya? saya lihat video itu luar biasa tuh. Waktu mama menetes air mata, itu saya yakin air mata kebahagiaan yang luar biasa banget itu. Dan itu Ya yang pastilah ya. mahal harganya. Itu mahal Ya harganya itu. pasti dong. Kalau kita bisa lihat, nah saya kalau ngomongin orang tua saya pasti mau nangis gitu ya. Oh iya, Kalau iya. kita bisa lihat orang tua kita merasa bangga dengan adanya kita. Kalau kita bisa lihat orang tua itu gimana gitu. Apalagi waktu itu kan di acara Victory Seminar yang tahun lalu ya, itu kan papa mama Iya, iya. saya melihat sayanya istilahnya lagi bawain, istilahnya kan saya yang itunya lah Di maskotnya, panggung. ibaratnya gimana di Iya, panggung iya. kan itu kan acara saya gitu ya, mayoritas walaupun ada acara-acara lain. Tapi gimana ya seorang orang tua kalau melihat anaknya yang ada di panggung itu pasti dong bangga, orang tua mana yang nggak bangga. Yes. Dan kita pas merasakan hal itu rasanya semuanya jadi kayak kebayar gitu ya. Waktu saya naik ke panggung, Yes. menceritakan, waktu itu kan acaranya tuh saya menceritakan perjalanan saya, masa kecil saya seperti apa, terus saya Ya, ya. menjalankan bisnis MCI ini seperti apa.
Ya, bangkit dari kebangkrutan tuh kayak gimana. Mungkin banyak ya, cerita yang Mama belum tahu, karena kan waktu aku ya. bangkrut banyak yang saya sembunyiin dari Mama, karena saya nggak mau Mama Oke. eh, tahu kita nikah tapi hidup kita nggak bahagia secara keuangan, kan namanya orang tua pasti sakit ya. Jadi Ya, ketika ya, ya, ya. baru Mama tahu ternyata waktu tuh aku bangkrut itu kayak gimana, itu Mama baru tahu pas di acara itu. Nah, dan itu Mama nangis, Papa nangis, terus mereka Ya, kayaknya ya, ya. bangga gitu loh sama Norita kok bisa bangkit dari kebangkrutan. Ibaratnya dalam hati mereka berteriak, aku bangga padamu nak gitu loh. Jadi kan Was, ya, ya, itu ya. sesuatu yang saya nggak bisa beli dengan uang berapapun gitu. Yes. Luar, Suatu rasa luar biasa. membuat suatu rasa orang tua kita itu bisa bangga gitu, itu nggak bisa dibeli dengan uang berapapun, itu Yes. nggak bisa gitu loh. Jadi ya mungkin hal-hal seperti itu juga yang bisa memotivasi member saya banyak mencontohkan juga mereka yang mungkin selama ini kurang memperhatikan orang tuanya jadi lebih Ya, memperhatikan orang tuanya ya. ya, ya. Jadi ya saya seneng aja kalau memang ada member saya hari ini yang nonton mungkin, atau member Ya, lain MTI atau teman-teman lain yang ya. nonton ya, walaupun nggak rame malam ini, saya Oke. rasa saya happy kalau memang teman-teman semuanya Ya. bisa hidupnya lebih baik gitu. Yes, yes, yes. Ini luar biasa teman-teman semuanya ya. Kalau bicara soal kesuksesan pasti nggak jauh dari orang tua. No, teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman semua ingin sukses, suksesnya long life ya, abadi ya. Teman-teman harus tahu, ya kan? Anak yang bijak itu mendengarkan didikan ayah dan ibunya loh. Menurut firman Tuhan kayak gitu ya. Nah, itu luar biasa tuh. Terus kedua, nah, banyak orang-orang hari ini, nah saya mau, kemarin juga saya ada wawancara seorang pengusaha besar, orang bilang itu crazy rich-nya Surabaya, tapi saya lebih suka menyebutnya Indonesia super rich, super rich ya, Indonesia super rich entrepreneur. Nah kenapa? Karena orang ini begitu berbakti sekali sama orang tuanya, bahkan nggak segan-segan mencium orang tuanya, sama lah kurang lebih sama Ibu Norita, karena kesuksesan itu datang juga dari orang tua, dari sikap kita sama orang tua, dan rukun dan sebagainya. Nah saya percaya saat keluarga rukun, berkat turun. Betul ya Bu Norita ya? Nah, Betul terus banget kedua itu. lagi, iya, berkat turun kalau keluarga kita rukun. Terus kedua, banyak orang-orang hari ini banyak kan bicara sama orang tuanya aja keras-keras. Banyak orang tua yang hari ini sedih karena anaknya kok bicaranya kok bentak-bentak sama orang tua ya. Nah, kalau Bu Nurita melihat anak-anak seperti ini gimana nih? Karena tidak sesuai juga ya dengan apa yang kita anut ya. Karena buat saya, karena ada firman juga ngomong gini, anak yang bebal itu membedikan hati orang tuanya dan akan dipatok tuh, akan dipatok gagak burung Nah, gagak ya, burung gagak lembah ini masalah. saya Nah, ini gimana saya Bu kenapa Nurita? ketawa? Ini kenapa saya senyum ketawa? Karena saya kayak tersindir loh sama coach ini. Oh gitu ya? Saya jujur ya, saya kalau ngomong sama orang Iya, tua tuh iya. juga keras-keras loh. Tapi bukan berarti saya nggak sayang, tapi emang bawaan orang Sumatera. Saya kan, Iya, iya, iya. tapi Orang, keras-kerasnya itu bukan iya, marah. Memang, iya, iya. memang kalau Iya, iya. tabiat saya itu dulu kan karena, jadi ini jadi cerita lah ya, nggak apa-apa, ini kan acara santai ya. Jadi saya tuh dulu Iya, kan dari cara kecil sama. tinggalnya di ruko ya. Jadi Iya, orang tua saya kan jaga toko di bawah, tempat tinggalnya di iya, atas. iya. Jadi kalau manggil anak itu pakai teriak. Nah, kita jawabin orang Oh tua iya, juga iya. pakai teriak, kalau nggak kedengeran kan. Waktu itu juga belum Iya, iya, pasang iya. iPhone ya namanya ya, belum pasang iPhone. Jadi itu saya kalau ngomong sama orang tua juga keras-keras. Orang yang nggak tahu kirain ini anak kurang ajar gitu loh, nggak sopan Iya. ngomong sama orang tua tuh keras-keras. Padahal itu satu tabiat. Nah, tapi aku ngerti maksud Ko Fabian, maksudnya jangan Iya. marahi orang tua, jangan menyakiti hati orang tua Iya, ya. betul, Tapi betul, kalau betul. Karena iya, tapi setuju. kalau aku Karena sih apa? Karena sama orang makanya tua, kadang-kadang saya, ya, ya, gimana? kalau Sama aku orang kan tua? emang deket sama orang tua ya, deket ya. Jadi ngomong tuh udah kayak temen gitu loh. Jadi kayak sedikit kalau orang yang nggak paham kirain kok ini anak nggak sedesungkannya gitu Marto. Karena aku deket ya sama papa mama. Jadi kalau ngomong tuh udah kadang-kadang kayak orang berantem padahal itu bercanda gitu loh. Tapi ya aku Iya, sayang iya, sama iya. mereka. Ya, tuh ada yang tulis tuh, hidup anak si Antar. Oh, luar biasa. Dari apa? Dari Fitho. Hidup anak si Tuh. Antar. Ya, memang teman-teman kita dari Sumatera, khususnya orang-orang Hokkien pasti suaranya Vico ini juga keras. kayak Vico ini juga kayak Ko Fabian loh. Dia hobi Oh gini-ginian gitu loh, ya. bikin Oh go live gitu ya. gini. Aku kan nggak ngerti ya bikin Oh go live iya. ini. Pertama kali go live itu sama Vico. Oh Nah, luar biasa. Salam kenal Vico.
Ya, ya, Halo ya. Nah, betul semua. sekali. Ya, itu teman-teman semua nih kayaknya nih ya. Nah, memang betul sekali teman-teman semuanya. Nah, hari ini mungkin yang dimaksud Bu Nurita bicara keras itu bukan bicara membentak ya, tapi bicara di mana karena rumahnya ruko tinggi sekali, kadang-kadang sampai 3 lantai ya, betul ya, 3 lantai, bahkan ada yang 4 lantai malah ya. Nah, itu panggilannya mau nggak mau harus Iya, baterian dan jadi sebagainya. selama puluhan tahun karakter saya tuh jadi terbentuk, ngomong tuh kenceng-kenceng. Ya, Sampai sekarang ya, pun ya ya, kok ya, member ya. aku takut nih sama aku, takut aku ngomel, kesannya galak gitu. Ini memberku lagi ada Oh, gitu. sebagian yang nonton. Karena kalau ngomong itu Iya, iya, iya. keras, Wah, nggak ada katanya lemah mak gue lembutnya. nih katanya. Ya, salam kenal juga, Vico. Nah, memang betul. Kadang-kadang kita yang dimaksud ini adalah kita kalau bicara sama orang tua, memang betul. Kadang-kadang kita perlu ya namanya menghormati orang tua ya, menghormati orang Hormat tua. harus. Karena apa? Karena ya banyak orang-orang hari ini anak-anak muda nih khususnya nih, Bu Norita. Begitu banyak anak muda hari ini kalau kalau melihat orang tuanya kadang-kadang dia bukannya respect lagi tapi tanda kutip malu dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang sering mengolok-olok keluarganya, apalagi keluarganya nggak sebayang apa yang dia bayangkan atau tidak sebayang seperti teman-temannya, ayah mereka, ibu mereka dan sebagainya. Kok teman-teman saya kok mudah sekali ya kalau ingin sesuatu diberikan sama orang tuanya. Kok saya enggak ya? Bahkan hari ini anak-anak itu menghina dan mengolok-olok orang tuanya. Saya ingat satu nats yang berkata, mata yang mengolok-olok ayah ibunya dan enggan mendengarkan kata ibunya akan dipatok gagak lembah tuh dan dimakan anak Raja Wali. Jangan heran, teman-teman semua hari ini yang tidak menghormati orang tuanya, teman-teman akan dipatok. Apanya? Rezekinya dipatok. Betul Bu ya? Rezekinya nggak Itu ada. di Oh, Alkitab hari ini kan ya, teman, Ko ya. iya betul betul di Amsal. Yes, yes, yes. Nah, ini yang terjadi sama Ibu Norita. Begitupun dengan Pak Hermanto Tanoko kemarin. Kenapa begitu diberkati luar biasa? Apa yang dibuatnya berhasil dan buat beruntung? Karena itu, dia menghormati dan mendengarkan ayah ibunya. Luar biasa, Bu Norita. Luar biasa. Good sample buat anak muda. So, anak muda hari ini, mulai hari ini, hormatilah ayah dan ibumu. Supaya panjang usiamu, ya. Nah, bicara soal ini karena tinggal 10 menit lagi. Nah, kita santai aja. Nah, bicara soal ini kenapa? Ini adalah gini, Bu Norita. Nah, buat teman-teman semuanya hari ini, kalau teman-teman semuanya saya ada souvenir khusus spesial buat malam ini. Saya ada souvenir topi Garuda Motivator. Di sininya bahkan Waduh, ada yang namanya God is our victory ya. Nah, chain for success dan sebagainya. Saya akan berikan dua ya, ada dua. Nah, poinnya apa? Nah, sederhana sekali, tinggal follow IG-nya Norita Des, ya Norita garis miring ya, Norita underscore MCI, follow, kemudian follow Garuda Motivator, tulis dengan komennya apa? Komennya sederhana sekali, Wonder Woman in Crisis, Norita, ya kan? Nah, terus kasih pertanyaan, bagi pertanyaan yang terbaik, nanti 2 orang terpilih akan saya kasih topi ini, bahkan akan saya kirimkan langsung di tengah pandemi ini ya. gak Nah, itu dia dilebihin dari kok saya. topinya. Nanti buat Bu Norita ada khusus, tenang aja. Kasih saya alamatnya. Nah, poin itu ya teman-teman semuanya. Nah, Enggak, jangan maksudnya lupa setelah lebihin. oh, lebihin boleh. Saya Oh, kasih 5 ya, saya kasih 5. Tapi itu poinnya dong. sekali lagi ya, follow Garuda Motivator, follow Norita underscore MCI, betul ya, underscore MCI, follow tag juga ya, tulis ya, tadi tulis itu dengan komen, jangan lupa di komennya atau DM boleh, komennya sederhana atau DM-nya Wonder Woman in Crisis Norita, ya kan? Terus tag ke minimal 8 teman kamu. Kenapa 8? Nah, karena Ibu Norita sebentar lagi akan 8 kali cash reward 500 juta. Amin. 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 Oke, dapat 5 Lompat ya ya, dari dapat 5 5. ke So, 8. nah, teman-teman semuanya hari ini, buat teman-teman yang baru bergabung, ini adalah IG Live Garuda Motivator Bisa Bincang Santai Fabian bersama Norita, top leader MCI. Nah, untuk menghabiskan waktu nih, kurang lebih Bu Norita, kan biasa kalau ngundang orang, ngundang prospek, kadang-kadang saya pernah lihat nih, beberapa orang ngundang prospek sampai diginiin untuk selesai. Kamu ya, nggak tahu siapa saya ya? Saya ini manajer, saya ini dokter, profesor, malam-malam ngundang saya ke acara gini-ginian, ujung-ujungnya bisnis gini-ginian. Terus gimana tuh Bu? Kalau downline Ibu, tim Ibu mengalami hal seperti ini, kemudian dia down, nah apa tipsnya Ibu buat mereka, Bu? Biasa kalau tips saya ya saya bilang cari orang lain lagi gitu loh. Acara Cari orang lagi. lain lagi. Yes, yes. Ya Ya, ya, karena ya.
ya dunia ini kan masih luas ya, masih banyak orang yang bisa kita prospek. Jangan gara-gara Ya, dia mematikan impian kamu, saya bilang begitu. Kamu mau yes, emang yes, gara-gara yes, dia yes. anak kamu jadi nggak mencapai impiannya, kamu mau gara-gara orang yang menjatuhkan kamu, yang bikin kamu down, terus impian kamu langsung buyar, kamu mau, apakah itu pantas? Saya paling ngomongnya gitu aja. Nanti biarkan dia sendiri yang mikir gitu loh. Kalau memang dia bisa mikir, otaknya jalan, ya pasti dia akan bangkit lagi sih. Seperti Iya, itu. iya, Tapi iya, iya. nah, tapi balik lagi kita kadang sebagai leader kita nggak bisa semangatin orang lain sampai dia benar-benar gimana juga karena balik lagi itu semua kepilihan mereka sendiri. Kalau member kita memilih dia Iya, mau down ya itu kan walau kita sebagai leader kita sudah mengingatkan itu nggak pantas gitu iya, untuk di iya, down kan. Kadang member kita memilih dia mendengar suara hatinya gitu kan. Ya kadang itu ya iya, kayak gitu iya, ya iya. susah juga ya. Jadi balik lagi kita Iya, lebih fokus ke orang yang iya. em, mau dibantu ibaratnya. Kalau orang yang dia buat bantu dirinya sendiri aja dia enggan gitu, dia nggak membuka hati, dia menutup. Ya kita juga nggak mungkin bisa paksa masuk. Seperti itu, Iya, Coach. iya. Iya, Oh nah ya, by luar the way, biasa nih. Nah, berapa menit lagi ya? By the way, ini sisa 5 menit ya. 5 menit ya, betul 5 menit ya? lagi. Nah, 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 sesi saya gantian terakhir tanya Bu dong. Norita, saya oh boleh, 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 boleh. Silakan, Saya silakan. gantian Baru saya mau nanya ini nih. Saya tertarik dengan statement kata-kata ini nih. yang Nah, mana? kata-kata ini luar biasa nih. Dia bilang gini nih ya. Nah, tadi Bu Norita bilang saya nggak sehebat coach, saya nggak sehebat yang lain dan sebagainya. Tapi ternyata hari ini hebat luar biasa loh. Dia bilang begini nih ya. Saya hebat-hebatnya Anda, dia bilang, menguasai skill presentasi akan kalah sama orang yang semangat. Nomor dua, padahal ini belum pernah ikut training saya nih, tapi udah memiliki sama persis ya. Untuk memiliki semangat Anda perlu memiliki impian dan keyakinan. Ketiga, orang yang perlu Anda yakini adalah diri Anda sendiri. Jika Anda yakin, akan Anda bisa meyakinkan semua orang. Ini luar biasa. Nah, biasanya saya cuma sampai 4, tapi Bu Nurita tambahin ke 5. Jika Anda masih baper karena ditolak, back to number one. Luar biasa. Nah, itu ini keren, ini keren, ini keren, ini keren, Thank ini you. keren. Biasa kadang-kadang saya waktu melatih tim perusahaan-perusahaan MLM, saya juga bagian ini. Tapi saya juga bingung, loh kok bisa sama persis ya? Sampai saya screenshot. Tapi coba bedanya saya nggak punya nomor 5, nggak punya nomor Oh, 5, bisa ini bagus sama juga nomor ya. 5 nih. Bisa Tapi saya sama kalau ya. Nah itu tapi dia. setiap tapi Ya, setiap tulisan saya nggak pernah kopas loh. Kalau yang memang saya kecuali emang yang udah umum ya, kayak quote-quote umum ya, memang iya, saya iya, iya, kopas. Tapi kalau yang iya. kayak ketikan saya itu biasanya saya jarang kopas karena itu memang keluar dari hati saya. Itu yang Dari saya lakukan. hati. Jadi nggak hanya Yes, ngomong, yes. tapi kita memang benar-benar melalui. Jadi kisah nyata itu loh. Misalnya saksi nyatanya ya Iya, diri kita sendiri. Kalau iya. ya itu, seperti itu aja sih. Ini sisa waktu 5 menit aku tanya tanya balik ya ke Ya, Ko boleh, Fabian. boleh. Silakan, 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 Jadi, silakan. jadi kan Ko Fabian ini kan sebetulnya aku nggak kenal ya Ko ya. Kita Ya, kenal tahunya dari Ko Fabian ini mencari Norita ya dari Instagram gitu kan ya. ya, iya, iya. Atau apa ya? namanya Nah, namanya itu tuh terngiang-ngiang setiap kali ketemu oh gitu beberapa ya. orang, terus Nah, saya nggak sengaja jadi saya satu slide, kalau mungkin jadi teman saya gini follow kok, kali ya. saya mau Ya, mau ya, ya. nodong Ko Fabian join MCI Oke, dong oke, oke. sama salah satu member Oh yang iya, nonton. iya, iya. Siap, 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 siap. Nah, Kalau memang, nah, begini ya, ya, ya. Nah, poinnya gini. Nah, bicara soal langsung 5 menit lagi. Siap, siap, siap. Nah, bicara soal 5 menit lagi, 5 menit lagi. Tips terakhir, Bu Norita. Sebagai penutup, sebagai tips terakhir. dialihkan. Wah, enggak. Tips sekali. Ya, silakan, silakan. Tips terakhir. Tips terakhir buat teman-teman yang hari ini masih masih pandang sebelah mata, ya kan? Kayak ibaratnya Naruto tuh, ibaratnya Naruto, ya Naruto tuh kayak pelatih Kakashi tuh ya. Nah, itu tutup sebelah mata, saringan dibuka gitu ya, biar melihat semua clear, jelas. Lihat dari helikopter, bisnis jaringan itu seperti apa, bisnis MLM itu seperti apa. Terus yang kedua adalah kalau banyak buat teman-teman semua, nah Bu Nurita kasih tips, kasih pesan juga buat orang yang masih hari ini masih intip-intip, masih ngintip-ngintip bisnis jaringan. Sebenarnya bisnis jaringan itu apa sih? Bagus apa enggak sih? Nah, gimana Bu Nurita? Silakan Bu Nurita sebagai penutup 5 menit. Aduh panjang banget jadi lupa saya. Jadi eh, kalau kalau tipsnya sih simple ya. Yang pertama ya jangan gengsi lah. Ngapain gengsi kalau gengsi Yes, gak bisa jangan bikin gengsi. kenyang kan? Hari gini mau Iya, gengsi lagi
udah punah dong. Mau dapat duit dari Udah mana? Emang makan punah. sampai kapan bayarnya gitu aja sih. Iya, 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 iya. Kalau menurut aku di kamus Norita sih tidak ada kata gengsi. Itu Iya, pertama. iya, iya. Tuh kan lupa kok yang kedua apa tadi? Buat orang-orang yang ngintip-ngintip nih, ngintip-ngintip masih penasaran sama bis jaringan. Gimana pesannya? Apa pesannya? Yang ngintip-ngintip tuh. Oke, kalau buat yang ngintip-ngintip, saya hanya ingatkan saja ya. Eh, Ya, ya, ini semacam bukan tips, tapi ingatkan bahwa waktu ya, itu ya. tidak bisa terulang kembali. Momentum itu hanya datang satu kali. Ya, Satu jadi kali. orang-orang yang kita cintai pun itu belum tentu bisa menunggu. Karena yang tadi ya, Ya, yang kau Fabian bilang tadi, Tuhan adalah segalanya. Ya, jadi ya, kalau ya, ya. kita nggak tahu juga titipan hidup kita ini, titipan hidup orang-orang yang kita cintai itu Tuhan titipkan sampai Ya, ya, kapan. Jangan ya. sampai belum bahagiakan orang-orang yang kita cintai dan kamu terlambat gitu. Ibaratnya Iya, ya istilahnya mengerikannya seperti itu, istilah mengerikannya ya, seperti itu. Tapi ini fakta, ya kan? ya, Ya ya, kalau bicara soal itu kan emang mengerikan ya, karena semua orang pasti ya, takut ya, takut ya, tidak ya, sempat membahagiakan orang-orang yang dicintai gitu kan. Tapi ya, ya pesan ya, ya, saya, teman-teman yang suka menunda-nunda, teman-teman yang suka bermalas-malasan, ya jangan sampai ya. Anda menyesal. Ya, jadi kayak So, Ko jangan Fabian, menyesal. bilang tadi, saya udah bawa papa mama ke Jepang, saya Yes, udah bawa papa mama ke Holy Land, ya. yes, Dan luar biasa. kalaupun kalaupun mungkin sekarang saya mau kasih mereka pergi ke Jepang lagi juga belum tentu bisa ya. Puji Tuhan sehat-sehat. Ya, Tapi yang bikin nggak bisa kan ya, lagi corona kan, ya kan betul, lagi betul, betul, corona. betul. Jadi saya bersyukur sebelum corona sudah kasih papa mama ke Jerusalem. Jadi dan itulah yang Luar saya biasa. sebut dengan momentum. Jadi belum Momentum, tentu yes. momentum itu bisa terulang dua kali. Coba kalau waktu itu saya Iya, iya, bermalas-malasan. Mungkin sampai iya, hari iya, ini pun papa mama saya belum sempat ke Jerusalem udah COVID. Ya, jadi ya itu aja iya, sih. iya, Semua itu ya harus yes. dari diri teman-teman sendiri. Kalian memilih mau seperti apa. Itu aja sih, Ya, Coach. terima kasih buat Ibu Norita. Nah, poinnya hari ini saya ambil kesimpulan semuanya, teman-teman semuanya. Saya pernah dengar satu quotes, ini lama sekali quotes ini ya. Quotes ini udah lama sekali, dari tahun 2005-2006. Saya juga menetas di bisnis sama ya. Nah, bila Anda ingin hidup, dia bilang, bila Anda ingin hidup selama 1 tahun, tanamlah gandum. Bila Anda ingin makmur selama 10 tahun, tanamlah pohon. Tapi bila Anda ingin makmur seumur hidup, kembangkan manusia. Bersama Norita, Eksekutif Elite Diamond, MCI. Terima kasih Ibu Norita. Terima Waktunya kasih. sedikit lagi. Terima kasih banyak buat semuanya sudah hadir, sudah memberikan inspirasi, buat motivasi juga buat teman-teman sebangsa dan setanah air Indonesia. Bisa bincang santai Fabian bersama Norita. Salam buat keluarga ya, khususnya buat mertua yang lagi sakit ya. Lagi Ya, operasi. salam buat ya buat Pak Edi, semoga berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berkati tim Ibu. Doa yang Sampai sama untuk jumpa. semuanya ya. Yes. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih bye-bye semuanya. Terima kasih.